Ini bisa jadi berita besar yang akan menentukan arah tahun 2026. Pada 25 Maret, Sarah Mullally resmi dilantik sebagai Uskup Agung Canterbury ke-106 dan menjadi perempuan pertama yang memimpin gereja Inggris dalam sejarah 1400 tahun. Hanya beberapa hari setelah itu, Paus Leo XIV mengumumkan bahwa ia akan bertemu dengannya di Roma pada 25–28 April. Kalau kamu pikir ini hanya sekedar pertemuan simbolis antar gereja, kamu salah besar. Pertemuan ini bisa mengubah arah perang liturgi, menggambar ulang batas tradisi Katolik, dan membuat banyak umat harus menentukan posisi mereka. Mari kita pahami pelan-pelan. Pertama, kita lihat skalanya. Mullally memimpin sekitar 85 juta umat Anglikan di seluruh dunia. Pelantikannya di Katedral Canterbury dihadiri sekitar 2.000 tamu, termasuk Pangeran dan Putri Wales serta Perdana Menteri Inggris. Ibadahnya juga secara jelas menonjolkan peran perempuan, dengan banyak bagian dipimpin oleh perempuan. Paus Leo XIV sendiri mengirim pesan kepadanya yang berisi doa untuk rahmat, belas kasih, dan damai dalam kebenaran dan kasih. Ia juga mengingat kembali pertemuan tahun 1966 antara Pope Paul VI dan Michael Ramsey yang menjadi awal dialog resmi antara Katolik dan Anglikan. Lalu, ia mengundang Mullally ke Roma. Bagi banyak Katolik tradisional, ini jadi masalah. Kenapa? Karena menurut ajaran resmi gereja, khususnya dokumen tahun 1896 dari Pope Leo XIII yang berjudul Apostolicae Curae, tahbisan dalam gereja Anglikan dianggap tidak sah sama sekali. Vatikan tidak pernah mencabut keputusan ini, tapi sekarang Paus justru memperlakukan pemimpin Anglikan seolah sebagai mitra penuh dalam dialog gereja. Sekarang kita hubungkan dengan perang liturgi. Beberapa hari sebelum pelantikan Mullally, Paus Leo XIV mengirim surat kepada para uskup di Perancis. Ia menyebut perpecahan soal misa Latin tradisional sebagai luka yang menyakitkan dalam gereja. Ia juga meminta solusi nyata agar umat Katolik tradisional bisa lebih diterima. Di sini terlihat polanya. Di satu sisi, Paus mencoba merangkul umat Katolik tradisional, mengajak dialog dan mencari penyembuhan. Di sisi lain, ia juga merangkul pemimpin Anglikan yang secara teologis berbeda cukup jauh dari tradisi Katolik, terutama soal imamat dan sakramen. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi kalau dua arah ini bertemu? Sebagian umat tradisional khawatir bahwa solusi yang dicari Paus akan mengarah pada perubahan praktik gereja agar lebih mirip dengan inovasi modern Anglikan. Misalnya, melemahkan pemahaman tentang imamat, mengurangi penekanan pada misa sebagai kurban, atau melihat Ekaristi lebih sebagai simbol persatuan, bukan pusat iman. Inilah kenyataan yang sulit. Secara resmi, Vatikan belum mengubah ajarannya tentang tahbisan Anglikan, tapi tindakan seringkali berbicara lebih keras daripada dokumen. Ketika seorang paus bertemu dengan uskup agung perempuan yang mendukung penahbisan wanita dan pernikahan sesama jenis, tanpa menegaskan kembali ajaran lama, banyak orang melihat ini sebagai sinyal perubahan arah. Seorang pengamat Katolik bahkan mengatakan bahwa pengangkatan Mullally membawa dampak besar di dalam dunia Anglikan sendiri. Kelompok Global Anglican Future Conference yang mewakili sekitar 80% umat Anglikan global bahkan meminta anggotanya untuk menjauh dari Canterbury. Jadi ironisnya, saat sebagian Anglikan menjauh dari pusatnya sendiri, Roma justru mendekatinya. Mengapa ini terjadi? Beberapa orang berpendapat bahwa kepemimpinan Paus saat ini lebih menekankan persatuan antar gereja dibanding ketegasan doktrin. Dan jika itu benar, maka perang liturgi mungkin tidak akan diselesaikan dengan mempertahankan tradisi, tetapi dengan mengubah cara kita memahami misa itu sendiri. Lalu, bagaimana dampaknya bagi umat? Di Prancis saja umat Katolik tradisional sudah terpecah. Sekitar 2/3 masih setia kepada Vatikan melalui kelompok Ecclesia Dei. Sisanya mendukung Society of Saint Pius X yang menolak Konsili Vatikan II. Bahkan, SSPX mengumumkan rencana untuk menahbiskan uskup mereka sendiri yang bisa berujung pada ekskomunikasi otomatis. Pertemuan antara Paus Leo XIV dan Mullally akan segera terjadi dalam beberapa minggu. Banyak mata akan tertuju ke sana.
Jika setelah itu, Vatikan mulai melunakkan sikapnya terhadap Anglikan, atau jika liturgi mulai berubah ke arah yang lebih inklusif, maka gerakan Katolik tradisional akan menghadapi ujian terbesar dalam satu generasi. Ini bukan soal menolak dialog antar gereja. Ini soal apakah gereja akan mempertahankan identitas sakramentalnya atau menukarnya demi persatuan global. Doakan Paus, doakan gereja, dan tetap waspada.